Kemudian bagaimana cara kita mengisi elemen array satu dimensi? Caranya adalah ada 3 di sini yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama adalah menginisialisasi array satu dimensi. Dengan model pendeklarasian adalah sebutkan dulu tipe datanya itu apa, kemudian diikuti nama dari array-nya, kemudian diikuti ukuran atau jumlah elemen yang dapat ditampung di dalam sebuah array. Kemudian baru kita isi setiap elemen di dalam array-nya dengan cara seperti yang sudah saya tunjuk menggunakan pointer ini ya, yang ada pada slide-nya. Kemudian itu untuk inisialisasi array-nya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menggunakan operator penugasan. Caranya adalah ketika kita sudah deklarasikan array-nya pada bagian awal, kemudian untuk mengisi menggunakan operator penugasan ini, kita tinggal panggil nama array-nya, kemudian diikuti indeks array-nya itu. Jadi misalkan kita ingin menyimpan data array-nya itu pada indeks yang ke-0, 12 pada indeks ke-0, berarti nilai 0 kemudian sama dengan 12 diakhiri tanda titik koma, dan seterusnya sampai sebanyak array itu ada elemen di dalam array itu ada ya. Kemudian itu kalau kita mau menggunakan operator penugasan. Nah, kalau kita mau menggunakan media masukan, misalkan cout masukkan data nilai ke berapa misalkan. Nah, kita bisa menyimpannya dengan menggunakan operator cin di sini. Cin, kemudian dia akan disimpan pada array dan indeks yang ke berapa. Ini cara untuk membaca dari media masukan. Kemudian, bagaimana cara kita mengakses elemen array pada satu dimensi? Caranya adalah dengan kita menyebutkan nama variabelnya array dulu. Variabel array-nya itu namanya apa, kemudian diikuti indeks yang akan menampilkan data yang kita maksud, yang akan kita akses. Misalkan di sini kalau ada 3, 6, 4, 5, 9, kita mau menampilkan data 5 misalkan, berarti indeks yang kita akses adalah 3, seperti itu. Itu cara mengakses elemen array. Kemudian kalau tadi kita membahas tentang array satu dimensi, berikutnya pada slide ini ada array 2 dimensi. Bedanya apa sih dengan yang satu dimensi tadi? Bedanya terletak pada penunjuk indeksnya. Kalau satu dimensi dia hanya punya 1. Kalau 2 dimensi dia punya 2 indeks di sini. Indeks yang pertama itu menyatakan baris, kemudian indeks yang kedua menyatakan kolom. Nah, cara pendeklarasiannya tidak jauh berbeda dengan cara yang pertama tadi, yang satu dimensi. Yang membedakan adalah di bagian ukuran. Ukurannya kita deklarasikan baris dan kolom. Baris itu sendiri itu menunjukkan maksimum banyaknya baris pada array-nya. Kemudian untuk kolom berarti menunjukkan maksimum atau ukuran banyak dari kolomnya. Itu untuk array 2 dimensi. Kita langsung saja contohnya seperti ini, misalkan ketika kita ingin mendeklarasikan elemen array yang 2 dimensi, misalkan integer matrix, nama array-nya adalah matrix A. Kemudian isinya adalah 3 kali 3, berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada data char nama mahasiswa 100, barisnya ada 100, kemudian 25, kolomnya ada 25. Bagaimana maksudnya di sini? Berarti ada 100 buah data nama mahasiswa, kemudian setiap data nama mahasiswa itu memiliki panjang maksimal
ukuran karakternya itu sebesar 25. Itu cara membacanya seperti itu. Nah, sama seperti array yang satu dimensi itu, untuk yang dua dimensi juga punya berbagai cara mengisi elemennya. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara inisialisasi array dua dimensi, yaitu dengan contoh seperti yang kalian lihat pada slide ini. Kita sebutkan dulu tipe datanya, kemudian diikuti nama dari array-nya, kemudian cara memasukkannya seperti ini. Karena tadi sudah kita deklarasikan matriks A dengan ukuran 3x3 pada slide yang sebelumnya ini tadi ya. Ini pada 3x3. Sehingga di sini ketika kita ingin mengisi elemennya, kita lihat pada kurung buka kurung tutup yang ada di dalam, ini menyatakan barisnya 2139, ukuran barisnya itu ada 3. Kemudian untuk banyaknya kolom kita lihat di setiap ini yang saya tunjuk dengan pointer 1, 2, 3 ini. Seperti itu. Itu contoh kalau kita menginisialisasi array dua dimensi. Kemudian yang kedua, bagaimana menggunakan operator penugasan. Saya masih menggunakan contoh yang sama untuk pengisian di dalam array matriks A. Contohnya kita mau mengisi di indeks di baris 0, kolom 0, maka paling awal sendiri misalnya 21 diisi di indeks dengan baris 0, kolom 0 misalkan. Dan seterusnya cara mengisinya seperti ini. Ini kalau kita menggunakan operator penugasan. Tapi kalau kita menggunakan pada saat inisialisasi langsung, itu caranya seperti ini. Nanti silakan kalian lebih aware-nya menggunakan cara yang mana. Kemudian yang ketiga, kita bisa juga membaca dari media masukannya. Caranya adalah dengan menggunakan perintah cin, kemudian diikuti nama variabel array-nya, kemudian diikuti indeks dari baris dan kolomnya. Seperti itu. Dan jangan lupa diakhiri titik koma sebagai akhir dari instruksi yang dilakukan. Seperti itu cara mengisi array di dalam dengan tipe 2 dimensi. Kemudian ini tadi yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya tadi, cara mendeklarasikannya adalah seperti ini. Ingat, kalau seperti ini berarti array-nya adalah tipenya 1 dimensi, kalau yang ini 2 dimensi. Ukuran pada indeks barisnya itu menyatakan jumlah dari elemen pada nama mahasiswanya, kemudian 30 yang dimaksud ini menunjukkan bahwa panjang atau objek data pada nama mahasiswanya ini adalah maksimum 30 karakter. Kalau ada nama mahasiswanya yang lebih dari 30 karakter, maka nama huruf ke-31-nya itu tidak bisa tersimpan. Itu perbedaannya. Kemudian, bagaimana kita mentranslasi notasi algoritmik yang sudah kita bahas pada array tadi, baik di 1 dimensi maupun 2 dimensi menggunakan bahasa C atau C++. Caranya adalah seperti ini sama. Jadi kalau kita membuat deklarasi array-nya itu sebagai tipe pengembangan dari bentukan, maka silahkan menyebut tipe datanya dulu, kemudian diikuti nama lariknya, kemudian diikuti dengan ukurannya. Seperti itu. Kemudian tipe pengembangan dari bentukannya, misalkan kita beri nama adalah A. A ini tipenya larik in. Larik in berarti dia otomatis A ini bisa disimpan data dengan jenis integer dengan jumlah maksimum ukurannya adalah 99. Jadi tipe larik in itu adalah tipe bentukan dari array yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Ini juga bisa. Contoh seperti ini,
kita mendeklarasikan array string, kemudian ukurannya itu adalah 30. Maka string ini bisa kita